Nah, teman-teman, kali ini saya menyiapkan bahan-bahannya di antaranya tepung terigu protein sedang 300 gram, air 300 ml, susu bubuk 10 gram, dan saya mau martabaknya tetap kenyal, makanya saya tambahkan tepung tapioka 9 gram. Dan di sini juga saya menambahkan ragi instan supaya martabaknya tetap lembut walaupun sudah dingin. Oke, kita akan lanjutkan ke tahap cara pengerjaannya. Yang pertama, kita masukkan raginya ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, tambahkan susu bubuknya. Dan masukkan juga tepung tapiokanya. Masukkan airnya 300 ml. Satu hal yang perlu diingat, pemberian raginya sedikit saja supaya nanti martabaknya tidak terlalu lembut seperti roti. Tetap ada kenyalnya namun lembut ya. Oke, kita aduk-aduk sampai tercampur semuanya. Lalu kita masukkan tepung terigu. Kita masukkan secara bertahap. Masukkan setengah dulu dan yang sisanya disisihkan. Oke, kita akan aduk lagi sampai bahan ini tercampur dengan merata. Dan kita masukkan lagi sisa tepung yang masih kita sisihkan tadi. Dan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan baik. Kemudian kita aduk dengan teknik seperti ini. Keruk adonan dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dan kita lakukan cara seperti ini sampai adonannya menjadi lembut, halus, dan elastis. Nah, adonannya udah mulai kelihatan halus. Dan ketika kita ngadon, terasa lembut di tangan ya. Dan ini juga elastis. Nah, ini seperti ini ya, saling mengait satu sama lain. Kalau adonannya sudah selembut ini, sudah cukup. Lalu kita akan istirahatkan atau kita diamkan selama 3 jam. Kita tutup. Oke teman-teman, setelah 3 jam adonan ini, lalu kita akan buka. Nah, ini adonannya, lalu saya tambahkan soda kue 1/4 sendok teh dan gula pasir 60 gram dan kuning telur 1 butir. Dan tambahkan air 2 sendok makan untuk melarutkan sodanya. Lalu kita aduk-aduk sampai bahan tambahan ini benar-benar larut dan tercampur dengan merata. Dan setelah kita aduk-aduk dan sudah tercampur dengan merata, nah begini penampakan adonannya, masih terlalu kental. Lalu kita tambahkan sedikit air supaya adonannya menjadi lembut. Nah, ini penampakan adonannya sudah lebih lembut dan sudah siap untuk kita panggang. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya. Nah, ini loyangnya sudah panas ya. Dan yang perlu diperhatikan, jangan terlalu panas juga ya. Nah, soalnya kalau terlalu panas, nanti adonannya bisa gosong. Nah, kondisi seperti ini sudah siap untuk memanggang martabak. Nah, aduk-aduk dulu adonannya. Lalu kita tuang ke dalam loyang. Ya, kira-kira tebalnya 2 mm. Kemudian bentuk pinggiran martabaknya dengan cara memutar centongan di sekeliling bagian dalam loyang martabak. Dan besarkan kembali apinya. Dan kita tunggu beberapa saat sampai adonannya mengembang naik ke atas dengan membentuk gelembung-gelembung udara di permukaan martabaknya. Setelah gelembung udaranya sudah bermunculan di seluruh permukaan martabaknya, lalu kita taburkan gula pasir di permukaannya dengan merata. Kemudian kita tutup dan kita kecilkan apinya kembali. Kita tunggu beberapa saat dan sekali-sekali kita lihat kematangannya supaya tidak gosong atau mentah.
Lalu kita buka. Dan kalau sudah matang, segera kita angkat dari loyang. Letakkan di atas telenan dan langsung dipoles dengan margarin atau mentega. Kemudian ditutup sebentar dan diberikan topping tentu saja sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya memberikan toppingnya dengan keju parut ya. Dan berikan susu kental manis. Bagi teman-teman yang tidak begitu rasa manis yang berlebihan, susu kental manis ini bisa di skip saja ya. Dan kemudian kita lipat, dan ini dia penampakan martabaknya sudah jadi. Tinggal kita potong-potong sebentar ya. Nah ini dia, cantik. Dan sekarang kita potong-potong martabaknya tentu saja sesuai dengan ukuran yang kita sukai. Nah teman-teman, martabaknya sudah jadi. Tinggal kita cicipin atau kita sajikan. Dan rasanya pasti enak. Nah teman-teman, keberhasilan dalam membuat sebuah martabak tergantung pada tekad dan seberapa banyak kita berlatih. Semakin sering kita membuatnya, semakin tinggi angka kesuksesannya. Demikianlah cara membuat martabak manis. Kalau ada pertanyaan atau masukan, tuliskan di kolom komentar di bawah, supaya kita saling bertukar pikiran. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.